billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang pertama, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, yang pasti sudah nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ukhuwah. Yang kedua, salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang penuh terang benderang, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman di kitabnya Al-Qur'anul Karim di surah Az-Zumar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang mana dari kita tahu dari ayat tersebut bahwa ampunan dan rahmat Allah sangatlah luas bagi hamba-hambanya yang melampaui batas, bagi hamba-hambanya yang suka bermaksiat, bagi hamba-hambanya yang suka melakukan kesalahan. Sesungguhnya rahmat Allah begitu luas. Allah mengampuni dosa seluruhnya kecuali dosa syirik. Maka dari itu, mari kita bertanya-tanya kepada diri kita sendiri, apakah alasan kita untuk tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada suatu kisah tentang seorang pelacur, yang mana seorang pelacur tentu kita tahu dosa besarnya, dosa zina, yang tentu lebih besar dari dosa manapun. Namun apa jadinya jika dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia hanya memberi minum seekor anjing? Seekor anjing yang hewannya begitu hina, yang tidak punya akal, namun dapat menjadi alasan terhadap diampunkannya dosa seorang pelacur tadi. Maka dari itu dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu luas rahmatnya dan ampunannya, sehingga orang yang dosa besar sekalipun, sehingga orang, kecuali orang yang melakukan dosa syirik dan dosa-dosa besar lainnya, Allah ampunkan dosanya tanpa Allah meminta balasan sedikit pun. Cerita ini sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, jikalau kalian datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, dan engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak bersekutu kepadaku sedikit pun, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sebesar bumi pula." Dari hadis itu kita mengetahui ampunan Allah Subhanahu wa taala begitu besar sehingga menyayangi dosa kita. Lalu kembali kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah alasan kita tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari salah satu sifat yang pernah disebutkan oleh ulama Ibnu Qayyim pada ratusan tahun yang lalu. Apa kata Ibnu Qayyim? Dia berkata, orang paling bodoh adalah orang yang mengetahui bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, namun dia gunakan itu untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung Allah dari sifat ini, bahwa kita mengetahui Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang yang mengampunkan seluruh dosa, namun kita gunakan itu untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa jikalau kita sholat 100.000 rakaat misalnya, dan di setiap rakaatnya kita sujud 100.000 kali, dan di setiap sujudnya kita lantunkan 1 juta istighfar, dan di setiap rakaatnya kita khatamkan 1 Al-Quran, kita lakukan itu dari lahir sampai mati, maka sungguhnya itu tidak dapat memasukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa rahmat darinya. Maka dari itu, hendaklah kita memerhatikan dosa kita sekecil mungkin, karena sesungguhnya
itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apa alasan kita untuk tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena salah satu cara agar dosa diampuni hanyalah satu, yaitu taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang difirmankan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hanya itu satu-satunya cara agar dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan taubat sesungguh-sungguhnya, taubatan nasuha. Baik, hanya segini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.